Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar Ibu, cekrek. Silakan masuk Ibu, silakan Baik, duduk. Bu, terima kasih. Sebentar ya Ibu, saya mau menutup pintu untuk menjaga privasi. Sebelumnya perkenalkan dulu ya Ibu, nama saya Bidan Hani, saya yang bertugas pada pagi hari ini. Iya, Bu. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Aiza. Dengan Ibu Azza. Ini hari nifas keberapa Ibu? Hari nifas ke-7. Hari ke-7. Gimana Ibu, ada keluhan? Tidak ada sih, Bu, cuman saya masih kurang paham tentang ASI eksklusif. Oh, baik Ibu. Langsung saja ya Ibu, saya jelaskan tentang ASI eksklusif. Nah, ASI eksklusif itu adalah bayi yang hanya diberi ASI saja tanpa tambahan cairan atau makanan, kecuali obat, vitamin, mineral sampai umur 6 bulan. Baik, Bu. Ya. Nah, untuk manfaat ASI eksklusif ini sendiri adalah sebagai nutrisi, daya tahan tubuh, kemudian meningkatkan kecerdasan bayi, meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi, dan penghematan biaya obat-obatan, dan menciptakan generasi penerus bangsa yang tangguh dan berkualitas. Nah, kemudian untuk manfaat memberikan bayi ASI eksklusif yaitu untuk zat kekebalan dalam ASI. Nah, untuk zat kekebalan dalam ASI sendiri itu yaitu ada faktor bifidus. Nah, untuk faktor bifidus ini mendukung proses perkembangan bakteri, yaitu bakteri yang menguntungkan ya Ibu dalam usus bayi untuk mencegah pertumbuhan bakteri yang merugikan. Kemudian ada laktoferin, yaitu zat besi dalam ASI sehingga zat besi tidak digunakan oleh bakteri patogen untuk pertumbuhan. Kemudian ada anti alergi dan mengandung antivirus polio. Nah, untuk zat kekebalan tubuh di sini ada jenis-jenis ASI, Bu. Nah, untuk jenis-jenis ASI di sini ada kolostrum. Nah, kolostrum di sini yaitu merupakan cairan yang pertama kali keluar dan berwarna kekuning-kuningan, Bu. Kemudian deskripsi hari 1 sampai hari ketiga, bila dipanaskan akan menggumpal. Kemudian merupakan cara yang ideal untuk membersihkan makaneum dari usus bayi yang baru lahir. Kemudian lebih banyak mengandung karbohidrat, protein, dan mineral. Nah, untuk air susu masa persalinan, yaitu untuk masa peralihan, yaitu merupakan ASI peralihan dari kolostrum sampai menjadi ASI yang matur. Nah, diskresi dari hari ke-4 sampai hari ke-10. Nah, kemudian kadar protein makin rendah, sedangkan kadar karbohidrat dan lemak semakin meninggi dan volume juga semakin meningkat. Nah, yang kedua yaitu air susu matur, merupakan ASI yang disekresi pada hari ke-10 dan seterusnya. Untuk komposisi relatif konstan. Kemudian merupakan cairan berwarna putih kekuning-kuningan yang diakibatkan warna dari cascavin, ribofin, dan karoten yang terdapat di dalamnya. Tidak menggumpal jika dipanaskan. Nah, untuk cara memperbanyak ASI sendiri Ibu, yaitu yang pertama, bayi menyusu setiap 2 jam selama 10-15 menit di setiap payudara. Jadi bergantian ya Ibu ya. Kemudian bangunkan bayi atau buka baju atau gendong yang membuat rasanya gerah kayak gitu, Bu. Kemudian pastikan bayi menyusu dengan posisi yang baik. Kemudian susui bayi dan ditempelkan dengan nyaman dan minum setiap kali menyusui. Posisinya berarti bayi itu harus nyaman Ibu saat bayi menyusu. Kemudian tidur di sebelah atau dekat dengan bayi sehingga dapat menyusu setiap saat. Kemudian Ibu mengoptimalkan istirahat dan asupan nutrisi. Nah, seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk cara pengerahan ASI dengan tangan, yaitu pertama Ibu mencuci tangan sampai bersih. Kemudian siapkan cangkir atau gelas tertutup yang telah dicuci dengan air mendidih. Payudara pertama Ibu dikompres dengan handuk hangat dan dimeset atau dipijat. Dengan kedua telapak tangan dari pangkal ke arah kalangan payudara, ulangi pemijatan ini pada sekitar payudara secara merata. Kemudian dengan ibu jari di sekitar kalangan payudara bagian atas dan jari telunjuk pada sisi yang lain, lalu daerah kalangan payudara ditekan ke arah dada.
Iya, kemudian ulangi, tekan dan perah. Kalau diperah, pada mula ASI-nya tak keluar setelah beberapa kali, maka akan keluar sendiri. Dan gerakan diulangi setiap kalangan payudara. Nah, seperti itu ya Ibu ya. Nah, untuk cara penyimpanan dan pemberian ASI, pertama dibuka diudarakan, maksudnya untuk wadahnya itu dibuka selama 6-8 jam. Kemudian jika ditaruh di lemari es, suhunya itu 4 derajat Celcius Ibu. Kemudian jika di lemari es pendingin atau beku, minus 18 derajat Celcius. Nah, itu bisa bertahan sampai 6 bulan. Kemudian ASI yang telah didinginkan bila akan dipakai tidak boleh direbus karena kualitasnya akan menurun, yaitu unsur kekebalan ASI tersebut cukup didiamkan beberapa saat dalam suhu kamar. Seperti itu Ibu. Nah, untuk cara penerapan ASI eksklusif pada ibu bekerja yaitu selama cuti hanya memberikan ASI saja. Kemudian sebelum masa cuti habis, ubah pola minum bayi dengan ASI perah. Kemudian sebelum berangkat bekerja, susui bayi terlebih dahulu. Kemudian selama di kantor, perah ASI setiap 3-4 jam. Kemudian simpan di lemari es dan dibawa pulang. Setelah dihangatkan, diberikan dengan sendok atau dengan dok. Ya, seperti itu Ibu. Paham? Paham Bu. Kita evaluasi sedikit ya Ibu. Untuk cara pemerahannya itu gimana ya Bu? Cara pemerahannya itu pertama kita kompres payudara kita, kemudian kita massage atau pijat payudara. Seperti itu Bu. Iya, betul ya Ibu ya. Saya tanggapan. Nah, untuk cara pemijatannya itu diputar ya Ibu ya, dari atas ke bawah seperti itu. Ya, saya anggap Ibu sudah paham ya Ibu ya. Semoga yang sudah saya kasih informasikan ke Ibu bisa diterapkan di rumah. Baik Bu. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Semoga Ibu sehat selalu. Amin.